Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya, berjumpa lagi kita di acara Ngape, obrolan santai siang hari, menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Bersama saya Aisy Gunadi. Dan saya Said Hussein, senang sekali kita hari ini akan berbagi informasi siang-siang ya. Iya. Sembari berkegiatan atau santai bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Dan seperti biasa kita awali dengan pantun dulu ya. Iya, biar ada cakep-cakepnya siang hari ini ya. Pengen liburan pergi ke pantai. Cakep. Bareng teman dan keluarga. Cakep. Yuk kita ngobrol santai, biar pikiran hati jadi bahagia. Benar. Harus seneng lah ya di jam-jam sekarang tuh kan, apalagi mata mulai agak layu ya kan. Aduh iya, udah mulai siang ini, waktunya tidur siang kayaknya. Ya, seperti biasa ada tema-tema yang kita bahas ya Aisy Ya, di betul. setiap Ngape hari ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang waspada peredaran uang palsu. Nah, ini yang perlu diwaspadai untuk kita semua ya, apalagi di momentum hari-hari besar keagamaan seperti Iya, Ramadan betul. dan Idul Fitri. Dan nggak kerasa juga ya Said, ya sekarang udah hari ke-11 bulan puasa, yang artinya sebentar lagi kita akan menghadapi Lebaran. Oke. Lebaran berarti tinggal 1, 2, masih lama sih. Masih lama masih ya? lama sih, masih lama. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita masuk pada perbincangan kita, kami senantiasa mengajak Anda untuk senantiasa taat pada penerapan protokol kesehatan walaupun kondisi pandemi sudah terkendali. Itu artinya silakan masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala, kemudian Betul. juga menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan selama berada di luar rumah. Iya, dan jangan lupa juga untuk lengkapi vaksinasi pemirsa ya, yang Ya. mau mudik ayo Nah, itu vaksin. Karena tidak kenal maka tidak kebal. Oke, benar-benar. Tadi sudah dibuka dengan slide untuk kebersamaan kita di siang hari ini dan kita langsung saja mengikuti apa yang akan kita bahas terkait dengan waspada peredaran uang palsu. Tapi kita punya informasi di awal dulu untuk Anda, inilah dia informasi selengkapnya. Saudara, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara. Salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang rupiah adalah uang palsu. Rupiah palsu didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pemalsuan rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap rupiah. Oleh karena itu, mengenali keaslian uang rupiahmu adalah salah satu upaya pencegahan pengedaran rupiah palsu dan sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara. Bank Indonesia akan terus mengantisipasi peredaran uang palsu terutama selama momen Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, pencegahan peredaran uang palsu juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas uang rupiah agar tidak mudah dipalsukan. Dalam menukarkan uang pecahan saat momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, diharapkan masyarakat untuk menukarkan uang tunai di kantor bank maupun mobil kas keliling Bank Indonesia atau perbankan guna menghindari didapatkannya uang palsu. Biasalah ya momen-momen kalau mau bagi-bagi THR lah kan, uangnya harus baru pokoknya. Oke. Dan untuk membahas terkait tema kita hari ini, kita sudah siap untuk menghadirkan narasumber yang kita undang dengan penerapan protokol kesehatan. Kita langsung saja. Iya, kita panggilkan Bapak Hendik Sudaryanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan AKP Kadio SH sebagai Wakasat Reskrim Polresta Samarinda. Selamat siang. Silakan Pak. Oke. Ayo di sini Pak, di sini Pak. Nah, biar lebih enak. Silakan, Saya agak Bapak. muter dulu nggak Selamat apa-apa deh. siang. Ya silakan Pak Kadio. Di sebelah sini, Oke. Bapak. Di mana aja, oke. Senyamannya ya Pak. Gimana kabarnya Pak Hendik, Pak Kadio? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Oke, kita langsung saja membahas mengenai tema kita hari ini Pak Hendik dan Pak Kadio. Ini saya tadi sama Aisy ini sudah nggak sabar nih pengen tanya, ngobrolin duit tuh ternyata enak ya, penuh semangat ya, ngobrolin uang gitu ya. Aisy ada yang mau ditanyakan? Iya, baik Bapak Kadio, sejauh ini bagaimana Bapak Bank Pak Indonesia? Hendik dan Pak Kadio ya? Oh iya, baik, mohon maaf. Ya, ya. Sama-sama. Sama sebetulnya. Bajunya mirip Bajunya ya, iya. soalnya. Oke. Iya, baik, mohon maaf Bapak Hendik Sudaryanto. Sejauh ini bagaimana Bapak Bank Indonesia mengatur peredaran uang rupiah di masyarakat, Pak? Iya, kalau kita merujuk pada fungsi Bank Indonesia ya, salah satunya ada di Undang-Undang
Mengenai mata uang nomor 7 tahun 2011 dikatakan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan, mengedarkan, dan menarik uang dari peredaran. Nah, disitulah kami Bank Indonesia melakukan pencetakan uang bekerjasama dengan Peruri dalam hal ini, dan pada waktunya diedarkan ke masyarakat ya, bisa melalui pesawat, bisa melalui kereta, bisa melalui kapal atau melalui mobil sampai ke pelosok negeri ya. Kami memiliki 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia yang semuanya nanti akan bekerjasama untuk mengedarkan uang itu sampai di pelosok-pelosok negeri itu sendiri. Gitu, Pak. Oke. Cukup banyak ya, Sekarang ke Pak Kadio, ini kan kemitraan strategis ya antara pihak kepolisian dan Bank Indonesia sendiri. Sejauh ini dari pihak kepolisian seperti apa jalinan sinergi yang dilaksanakan jika kita masuk pada tema kita terkait dengan uang palsu, Pak Kadio? Baik, terima kasih. Jadi kalau kami menemukan yang diduga palsu, tidak terlepas dari kami ke ahlinya yang mempunyai uang atau yang memproduksi uang, yaitu dari Bank Indonesia. Tanpa dari Bank Indonesia untuk kesaksian ahli, berkas kami tidak sempurna. Kan begitu. Jadi mengenai uang itu asli atau palsunya, walaupun kami tahu bahwa itu diduga palsu, namun harus disahkan. Siapa yang ngesahkan ahlinya? Jadi harus ada saksi ahli dari yang berhak, yang mempunyai undang-undang perbankan itu sendiri. Karena di situ siapapun, barang siapa yang mengedarkan, mencetak, menyimpan dalam undang-undang mata uang pasal 26 ayat 2, itu ancaman hukumannya tinggi sekali, Mas. Yaitu 15 tahun dan denda kalau diuangkan itu 50 miliar. Dan di dalam kitab pidana KUHP juga diatur barang siapa memproduksi ya, menyimpan, mengedarkan, membuat, bahkan mendatangkan dari luar negeri yang itu uang palsu, itu ancamannya sama, yaitu 15 tahun. Dendanya pun sama di Undang-Undang Lex Specialis tadi. Begitu, Pak. Okay. Baik, berarti sudah ada undang-undang yang mengatur hukuman atau sanksi bagi yang mengedarkan uang palsu ini. Betul. Ya Pak ya. Lantas bagaimana dengan oknum masyarakat yang sepertinya tuh masih ada nih Pak yang berupaya untuk mengedarkan uang palsu? Menurut Bapak, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kembali lagi ya, apabila sesuatu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, pasti kan menarik orang untuk memasukkannya gitu ya. Demikian juga dengan uang. Jadi terutama dari temuan kami terhadap uang yang diragukan keasliannya, kalau sebelum uang itu lari ke kami dan disampaikan Pak Edo tadi bahwa yang berhak menetapkan bahwa itu uang asli atau palsu dari Bank Indonesia. Kalau ada di masyarakat kita katakan uang dalam diragukan keasliannya itu apabila masyarakat terjadi hal tersebut, tentunya kita lakukan sesuatu bahwa masyarakat nanti melaporkan ke polisi ya. Pertama dulu ke bank dulu, terus ke kami. Nah, kami nanti ada sinergi kami dengan kepolisian juga ini ya. Dengan kepolisian bahwa kami setiap bulan nih Pak itu yang menyampaikan data kepada kepolisian uang-uang yang sudah dinyatakan palsu tadi. Baru itu mungkin diproses oleh pihak kepolisian itu sendiri ininya Pak. Itu. Okay. Baik. Pak Kadio, sebenarnya sejauh ini kalau misalnya dari pihak kepolisian setempat, dari Polresta Samarinda, temuan-temuan kasus terkait dengan uang palsu ini apakah hanya sifatnya dalam transaksi ataukah misalnya ada aksi kriminal lain yang kemudian juga di sana juga ada terjadi uang palsu itu sendiri, didapatkan uang palsu, Pak Kadio? Baik. Sejauh ini dari angka kriminalitas yang tercatat, Pak Kadio. Baik. Jadi yang pernah kami tangani di tahun 2021, jadi selain dia juga pelaku daripada di masa pandemi ada aja Pak ya? Iya, ada aja yang cari-cari celah. Itu kemarin kita ungkap, selain dia melakukan pencurian kendaraan bermotor, dia juga memproduksi uang palsu. Jadi modusnya itu dia mencari kelengahan masyarakat, diedarkan di
pada malam hari dan di warung-warung yang remang-remang, contohnya kayak di penjualan bensin, Oh iya. ya kaki lima, toko-toko kelontong sembako untuk beli rokok. Iya iya. Nggak kentara soalnya Nah, Pak ya. iya, Oh iya. iya. Jadi perlu kewaspadaan. memang. Betul. Dan kami ungkap kemarin itu sebetulnya gampang sekali kok bikin uang itu. Ternyata Di print nih. hanya kemarin yang kami sita itu hanya kertas HVS dengan modal tinta berwarna itu sudah bisa jadi uang. Jadi kasihan masyarakat. Ternyata begitu dibelikan besoknya Iya. yang hitung keuntungannya jadi mulai pecahan 100, pecahan 50 dan pecahan 20.000. Waduh. bahaya. Jadi hanya bermodalkan kertas HVS dan Kertas tinta HVS dan berwarna printer. Pak ya? Iya. Iya. Dan Printer. oh begitu. Iya. Dan itu dilakukan untuk proses transaksi ya Pak? Setelah jadi itu dipotongi, masih ada Iya. mesin potongnya, Hmm. ada gunting. Kemarin kita anggap ya itulah Kak. Begitu yang terjadi ya. Itu yang Lalu terjadi. ada nggak sih Pak trik atau tips untuk membedakan uang palsu dan uang asli ini? Trik ini. Nah, ini Jadi ini- ada ya, Ada ada ya? masih ada lah ya. Ahlinya Jadi- langsung yang berbicara. Jadi kami makanya tadi Pak Kaido menyampaikan bahwa yang ahlinya untuk membedakan uang Ya. asli dan uang palsu adalah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di kami sendiri itu sebetulnya ada suatu alat untuk mengetahui bahwa uang itu asli atau palsu. Bahkan di perbankan juga sebenarnya ada. Kalau kita ada alat ultraviolet. Tapi kan nggak mungkin masyarakat setiap hari bawa alat-alat itu di mana-mana kan. Iya. Betul Makanya- transaksinya 5 miliar misalnya. Makanya Sampai nggak mungkin satu-satu kan Pak Hendi. Ya nanti kan? bawa Iya. alat ultraviolet mana? Oh iya, Iya. ada alat ini. Makanya kami dari Bank Indonesia mencari suatu metode yang simple yang semua masyarakat itu bisa, itu yang namanya 3D. Tuh, kalau dulu ada 2D ya. Iya. Jadi dukun sama Itu musisi. musisi. Kali kita ada 3D. 3D. Ada yang dilihat, diraba, dan diterawang gitu. Oke. Kalau kita mau jelaskan lebih detail bisa nih Mas Boleh, Said. praktek. Boleh ya? Boleh. Kita lihat aja Dompet ini. saya, Ini oh, nggak apa-apa, dia nggak pakai apa lah, yang kita ada udah aja deh. Udah disapu. Iya, kita kita juga perlakuan terhadap uang juga harus kita lakukan dengan baik. Ini kan simbol negara, ini kedaulatan negara. Jadi jangan dilecet-lecet, jangan dilekuk itu. Maka ini masih terjaga ini. Kalau kita kita lihat uangnya Saya itu, sambil ini ya. yap, Ya. kita terlihat cerah, nggak buram, nggak ini ya. Akan Harus kelihatan nanti cerah, kalau Pak, ada ya. yang palsu nanti kelihatan mungkin hasil cetak yang tinta itu ya. Itu pertama dilihat dulu bentuknya udah cerah, tidak buram atau tidak warna-warna yang kalau kita lihat warna tinta kan kelihatan ya Pak itu ya. Yang kedua kita lihat benang pengaman. Yang mana tuh Pak Benang kalau pengaman ini ada nih. Gimana nih ya? ini 100.000? Ini 100.000 ada di tengah ini. Oh, di tengah. Ya, Kalau 50.000 yang di sini ya. itu ya. yang ini. Benang pengaman. Itu dilihat. Jadi itu. Ya. Kalau diraba, ini ada beberapa bagian. Ini ada tulisan 100.000 ini. Iya. Tulisan itu kalau kita tekan, kita garis ini kan kasar nih. Iya, Ya kasar. kan? Harus Terus di kasar. gambarnya juga, terus di lambang Garuda Iya, kan kasar juga ini. benar. Bener kan? Itu. Iya. Yang terakhir di terawang kita lihat pasti ada gambar pahlawan di setiap pecahan itu. Ketika di kelapa terang nanti kalau yang 100.000 ini ada Iya. WR Supratman ya. Tuh. Tiga hal itu yang sebetulnya sebagai dasar bagi Karena asli masyarakat. sekalian aja dimasukin. Ya, jangan dilipat lah. Jangan dilipat, Mas ya, nggak Said. boleh. Harus di ini untuk menjaga supaya rupiah tetap Rupiah terawat. tetap terawat, gitu. Jadi ya. tiga hal tadi itu dilihat, diraba dan diterawang itu sebagai modal awal bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri keaslian uang. Kita tidak bicara ciri-ciri kepalsuan uang. Iya, Kita mau iya, yang asli kan, nggak mau Iya, yang palsu kan gitu. Begitu, Pak Isi. Dan sebenarnya sangat simpel ya pemirsa, tidak sampai 2 menit kita bisa Iya. tahu uang itu asli atau tidak begitu. Dan tadi kalau seperti kata Pak Kadio ya Pak Hendik, kadang mereka ini para oknum ini memanfaatkan celah-celah ketika kita sibuk misalnya di kasir, ketika kita tidak awas dengan kondisi cahaya tertentu atau lagi kelelahan, sehingga ada uang palsu yang masuk tuh kita nggak sadar gitu ya Pak Kadio ya. Dan itu yang terjadi selama ini. Tapi kalau misalnya sampai di Ramadan tahun ini ada tidak antisipasi juga khusus yang dilakukan supaya ini tidak terulang lagi Pak Kadio? Baik. Jadi
kami mempunyai petugas-petugas kami di lapangan, selain kami juga mempunyai tim opsional kami. Namun di Polresta Samarinda juga ada namanya 3 pilar. Di situ ada Babin Kantipmas, ada Babinsa dan pihak kelurahan. Itu yang selalu memberikan penyuluhan, memberikan pengertian kepada masyarakat apabila menemukan hal-hal yang dicurigai, baik itu kejahatan ataupun tentang penemuan uang palsu, segera menghubungi pihak kepolisian. Jadi antara Polri dan Babinsa serta 3 pilar pihak kelurahan ini tiap pagi, tiap hari 1x24 memonitor wilayah jangkauannya setiap desa. Jadi setiap kelurahan kami punya petugas Babin Kantipmas. Jadi sesegera mungkin untuk deteksi dini tentang tindak kriminal, baik itu kriminal yang memang termasuk daripada uang itu sendiri, peredaran uang itu sendiri, dan memberikan edukasi gambaran kepada masyarakat bahwa peredaran uang ini begitu masif, kalau memang sudah terjadi itu akan terus beruntun, ya, terutama kasan di pedagang-pedagang kecil biasanya itu, ya itu tadi seperti yang saya ungkapkan di depan, membeli rokok, membeli sembako yang tingkat keramaiannya itu diselipkan 2-3 lembar udah nggak kelihatan. Mungkin itu. Baik Bapak, lalu sejauh ini bagaimana sinergi dan koordinasinya nih Pak bersama dengan Bank Indonesia mengenai peredaran uang palsu ini? Kalau kami setiap menemukan pelaku kriminal terutama tentang pemalsuan uang yang diduga palsu, maka di awal tadi saya katakan, kami dari Polri tidak bisa mengatakan bahwa itu uang palsu. Kami serahkan kepada ahlinya. Kalau tidak ada keterangan dari ahli tentang keabsahan uang itu, berarti berkas kami belum bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Mungkin begitu. Oke. Dan Pak Hendik, sejauh ini sosialisasi tentang hal-hal ini apakah juga gencar dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian menjadi bekal masyarakat supaya tidak supaya mereka juga bisa terhindar dari uang palsu? Iya, benar Mas Said ya. Kami Bank Indonesia tadi saya sebutkan hampir di seluruh Indonesia nih, yang di 46 provinsi dan kabupaten itu ada 46 kantor perwakilan. Di situ ada yang kami namanya pejuang rupiah itu. Mereka lah yang menjadi garda terdepan kami untuk mengedukasi, mensosialisasikan. Yang tadi katakan ciri kasihan uang itu bagian kecil dari konteks kami dalam melihat rupiah. Kami teman-teman mungkin kami sampaikan bahwa ada tagline namanya cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, tadi mengetahui keaslian uang itu bagian dari yang cinta tadi itu, bahwa kita harus tahu ciri-ciri keaslian uang itu, dan yang paling penting merawatnya tadi. Nah, dalam konteks mengetahui ciri keaslian uang tadi, yang CPP yang luas tadi itu, kita lakukan edukasi ya, baik ke usia dini, ke emak-emak yang sering berhubungan dengan bertransaksi, ke milenial juga, ya. Terus yang utama adalah ke kasir-kasir, ya, kasir-kasir yang setiap harinya menerima uang itu. Dan kami pun dalam konteks tadi CPP tadi juga terus melakukan hal tersebut secara masif, sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat itu akan mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah itu sendiri. Dan dari sisi barangnya sendiri, uangnya sendiri, Bank Indonesia terus akan berinovasi, akan menyempurnakan fitur-fitur keuangan, fitur-fitur keamanan dari uang ini agar sulit bagi pemalsu uang itu untuk melakukan pemalsuan. Itu semakin teknologi maju tentunya makin kejaran ini, ya. Sehingga Bank Indonesia juga melakukan suatu upaya membuat fitur-fitur keamanan dari rupiah ini menjadi semakin tinggi untuk hal tersebut. Apalagi sekarang kita bisa transaksi non tunai ya Pak Hendik, jadi itu juga. Nah, kita bahas lagi nanti Pak Hendik, Pak Kadio, saya sama Isi juga masih ada hal yang ditanyakan. Namun sebelum itu kita akan jeda dulu ya Isi ya. Iya, untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Ngape.
kasih Anda masih bersama kami di Ngapeh, obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga solusi. Ya tadi sudah ya bersama Pak Hendik terkait dengan bagaimana caranya kita mengenali keaslian rupiah. Betul. Dan juga dalam program Cinta Bangga dan Paham Rupiah, karena rupiah ini kan identitas bangsa. Pak Kadio dari kepolisian juga sudah menyampaikan jangan coba-coba deh. Jangan ya pemirsa ya. Karena hukumannya sanksi pidana itu luar biasa ya, dan juga ya 15 tahun itu 15 berat, ya? tahun dan juga tadi dendanya tuh 50 miliar. Oke, tapi kita akan lanjut lagi nanti Aisyah untuk membahas. Kita akan dengarkan lagu lagi bersama teman-teman dari Solite. Sampai kapankah ku tak tahu, akankah kau sehat menyadarkanku. Mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan sampai kapankah ku tak tahu, akankah kau sehat menyadarkan ini.
Kak Nana, Kak Michael atas persembahan lagunya yang bikin vibes-nya ini jadi lebih nyaman lagi nih buat Oke. ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oh ya, kita lanjut lagi ke Pak Hendy dan juga Pak Kadyo. Pak Kadyo, dari kepolisian sendiri sejauh ini apakah juga punya program khusus, upaya-upaya terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat selain juga bekerja sama dengan BI tadi ketika ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan uang palsu ini? Apakah juga ada yang dilakukan dari pihak kepolisian khususnya Polresta Samarinda, Pak Kadyo? Baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah untuk antisipasi peredaran uang palsu tadi, selain dari penindakan, kita juga pencegahan. Ada di situ Satuan Pembinaan Masyarakat yang notabene di situ ada 3 pilar. Babin Kamtipmas tadi sudah saya jelaskan di depan, yang memberikan penyuluhan, pengertian kepada masyarakat. Mereka ini Baik. langsung di masyarakat soalnya. Langsung terjun, langsung dia memberikan penyuluhan di pasar-pasar. Oh, oke. Selain memberikan edukasi masa pandemi, juga memberikan pemahaman tentang peredaran uang palsu. Apabila itu terjadi, segera kami bisa melakukan tindakan hukum, bekerja sama dengan BI, mungkin begitu. Jadi petugas kami selapangan tiap hari, on call 1 kali 24 jam, termasuk kriminal-kriminal lainnya. Dan di bidang Sabara juga ada 11 titik bit. Kalau ada tindak kejahatan di mana aja, hubungi 110. Di bawah 10 menit petugas kami insya Allah sudah datang. Oh, oke. Langsung siap siaga Pak Sudah, Oke. ya. Baik, lalu Bapak sejauh ini ada tidak sih laporan yang tercatat nih mengenai kasus uang palsu di tahun-tahun kemarin yang akhirnya menjadi perhatian khusus dari pihak kepolisian, Pak? Jadi untuk tahun kemarin itu temuan dari anggota kami yang di lapangan, yaitu selain dia melakukan pengungkapan pelaku curanmor, dia juga memproduksi uang palsu. Maksudnya dia mencetak dan dia juga mengedarkan. Nah, untuk mencegah itu tadi, selain kita memberikan penyuluhan, kita juga lewat medsos. Media sosial, Iya, Pak ya? kita memberikan melalui medsos mungkin lebih mengena untuk kalangan milenial ya, karena dia mayoritas juga pengguna mata uang yang di kafe-kafe, ya kan? Itu mudah sekali peredarannya. Maka dari itu kita juga lewat medsos. Bagaimana pencegahan, bagaimana ngasih edukasi kepada masyarakat anak-anak milenial supaya tidak terjerumus tentang penggunaan uang palsu, karena sangat mudah sekali itu Ya. diproduksi. Ya. Kemudian ke Pak Hendik, apa yang harus dilakukan masyarakat Pak Hendik jika mereka menemukan uang palsu? Apakah mereka harus langsung ke Bank Indonesia atau ke bank misalnya tempat mereka transaksi, atau ke kepolisian langsung diborgol? Enggak ya Pak ya? Nanti dikira dia yang bawa, enggak? Gimana prosedurnya Pak? Kalau misalnya ini masyarakat ada yang ketemu gitu kan dengan uang palsu, pas transaksi baru di rumah baru kerasa, oh itu tadi yang disampaikan Pak Hendik, ini bener nih palsu nih. Nah itu gimana Pak Hendik? Iya, makasih Mas Said. Ya. Sepanjang dia bukan pengedar Pak ya, Ya. pembuat, jangan takutlah masyarakat ya. Oke. Itu jadi laporkan saja uang yang diduga melakukan keasliannya tadi ya oleh masyarakat ke perbankan, bisa ke Bank Indonesia gitu ya. Jangan dibuat belanja lagi itu nanti berantai itu nanti. Iya. Kasihan Apalagi yang pakai berikutnya monopoli gitu, ya. makanya. Jadi segera laporkan untuk memotong peredaran uang palsu itu sendiri. Semakin cepat masyarakat melaporkan uang palsu itu, uang diragukan keasliannya tadi, baik ke perbankan melalui bank-bank maupun ke Bank Indonesia, tentunya akan semakin mudah nanti pihak kepolisian akan membuat suatu pemetaan. Ya. Karena dikhawatirkan ada sindikat Pak ya. Betul. Gitu. Jadi nanti ada sindikat, sehingga semakin cepat data dari kami, dari perbankan, dari Bank Indonesia yang kami tadi saya sebutkan bahwa setiap bulan dilaporkan ke pihak kepolisian, ya itu akan semakin cepat untuk antisipasi apabila memang terduga ada komplotan di situ untuk memasukkan uang. Gitu. Kalau masyarakat tidak melaporkan, kan tidak akan tahu. Karena pihak kepolisian menganggap aman-aman aja, nggak ada
laporan dari Bank Indonesia jumlah uang palsunya berapa, karena Iya, iya. jumlah uang palsu ya alhamdulillah selama 3 tahun ini menurun ya. Di 2020 kemarin Iya. itu sempat lumayan 1.119 biliet ya. Di 2021 turun menjadi 1.009 biliet, turun 5%. Nah, sekarang sampai dengan bulan Maret ini sekitar 200-an biliet itu, sehingga harapannya sih semakin sadar masyarakat dan semakin mengetahui mereka terhadap ciri-ciri keaslian uang itu, semoga dapat memutus peredaran uang palsu itu sendiri. Dan tentunya peran dari kepolisian sangat penting di sini untuk memutus mata rantai dari peredaran uang palsu itu. Baik. Nah Pak, sedangkan kan untuk peredaran uang rupiah di momen-momen Ramadan dan Lebaran saat ini kan jadi semakin meningkat Pak ya. Betul. Apalagi biasanya kita di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya Ya. suka melihat ada masyarakat juga yang membuka jasa penukaran uang rupiah. Ya. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa? Apakah ada layanan resmi untuk penukaran uang dari Bank Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya setiap tidak hari Lebaran saja ya Ramadan aja perbankan itu melayani penukaran Iya, juga itu loh. Cuma karena budaya kita bahwa hari Lebaran itu menjadi suatu hari khusus ya, yang biasanya bagi-bagi rezeki. Kalau Iya. kita dulu, Iya. kalau saya dari Surabaya namanya unjung-unjung ya. Unjung-unjung, Dapat Pak, ya. uang THR itu ya, Pak? Iya, Pak, Oke. 20.000, 5.000. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kan. Makanya kita dalam hal ini menambah jalur titik distribusinya, penukarannya. Kalau biasanya itu misalnya melalui perbankan aja ya, kita menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah dan Ramadan ini kita ada 3 channel sebetulnya. Channel pertama adalah melalui 210 titik perbankan di seluruh wilayah BI Kaltim. Kalau kita seluruh Kaltim sih ada 329 titik perbankan. Banyak, Pak, ya? Itu di tempat-tempat resmi yang ditunjuk. Karena sesuai dengan undang-undang yang berhak melakukan penukaran uang adalah Bank Indonesia, bank atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Di luar itu ilegal. Jadi yang tadi disebutkan tadi. Saya lanjutkan tadi ada 329 titik di seluruh 10 kabupaten kota. Yang kedua adalah masyarakat, kita melayani masyarakat yang bahasa kami adalah wholesale ya, kas keliling wholesale, atau kita mendatangi tempat-tempat keramaian, misalnya di Pemda, nanti di pihak kepolisian, di tempat-tempat yang lain juga nanti kita akan datangi sehingga instansi tersebut dapat menukar dengan baik. Dan yang terakhir kita adakan kas keliling yang di satu tempat, yang dalam hal ini mungkin sekarang kita pusatkan di Persil Bank Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman. Disitulah masyarakat khususnya Kota Samarinda bisa menukarkan mulai tanggal 11 kemarin sampai nanti 28, karena 29-nya sudah ditetapkan sebagai hari libur sama kan. Jadi masyarakat bisa tukar di situ untuk menukarkan uang, dan setiap hari kita sih sediakan 200 penukar. Tapi bisa melihat kondisi bisa bertambah. Dan tentunya sama seperti kita di sini, kita menerapkan prokes yang ketat juga ya. Jadi meskipun COVID sudah mereda, tapi kita tetap melaksanakan prokes dengan baik, termasuk di perbankan di 329 bank tadi itu juga melakukan prokes dengan baik itu, Pak. Sehingga tadi pertanyaannya gimana mengenai yang di pinggir jalan ya. ya, kita pastikan dia ilegal. Jadi nanti kerugiannya apa bagi masyarakat? Satu, nggak aman, jelas nggak aman. Yang kedua, ada kemungkinan sampaikan uang palsu tadi Pak Kadio udah menyampaikan, itu ada tumpukan, bisa aja atas atau separuhnya asli, nanti di tengahnya palsu. Siapa yang berani Diselipkan, menjamin? Pak, ya? Iya. Iya, iya. Tuh. Yang ketiga, tidak lengkap. Bisa aja itu tumpukannya tidak, misalnya tidak 100 lembar, bisa aja cuma 95 lembar. Itu, ya. Itu yang ini. Dan yang terakhir, kalau di situ bayar kan pasti kan. Teman-teman kan Ada yang jasa. menukar pasti ada jasa. Iya. Tapi kalau penukar di tempat resmi tadi kan gratis. Ya ada penarikan. Kalau ada penarikan biaya di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia tadi, lapor aja ke kami. Saya yakin bahwa gratis semua. Udah enak kan? Nggak ada alasan masyarakat lagi untuk menukar di pinggir jalan itu. Nah, mungkin
ke depan mungkin bekerja sama dengan Bapak Kepolisian Pak ya, Iya. untuk menertibkan penukar-penukar di pinggir-pinggir jalan itu, bekerja sama dengan mungkin Satpol juga Pak ya untuk ininya. Sehingga masyarakat harapannya jangan menukar di tempat-tempat yang tidak resmi tadi, dengan resiko tadi nggak aman, kemungkinan uang palsu, jumlahnya nggak lengkap, udah gitu bayar lagi. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Luar biasa. Iya. Oke, Pak Kadio, ada tidak sebenarnya yang bisa dibaca dari pola-pola para oknum ini sendiri ketika mereka memasukkan uang ini biasanya di kondisi-kondisi tertentu, misalnya apakah di musim-musim hari besar keagamaan atau gimana? Ada tidak dari Polresta juga memetakan potensi-potensi bahwa oknum ini bergeraknya tuh di sesi-sesi momen hari besar keagamaan gitu, Pak Kadio? Tidak. Jadi tidak ada momen khusus hari apa tidak. Jadi siap siaga terus ya? Siap siaga. Mereka itu pengedar itu sistem acak aja. Oke. Ya, sistem acak. Jadi tidak musim lebaran ini. Nyatanya puasa ini alhamdulillah belum ada laporan. Iya. Dan di lapangan anggota kami juga belum menemukan itu. Jadi Iya. mereka sistemnya sistem acak aja. Lalu Pak, apakah sejauh ini pihak kepolisian juga memetakan potensi terjadinya kasus uang palsu di sejumlah daerah, sejumlah wilayah seperti itu? Ya. Yang paling rawan untuk peredaran uang palsu yang selama ini kami tangani itu di daerah pasar dan warung-warung pinggir jalan. Warung pinggir jalan bukan sepanjangan itu, tidak. Di daerah, kalau Samarinda itu di daerah Merdeka, Jalan Juanda, Soryanata, seputaran itu sama Bung Tomo, Samarinda seberang yang padat jualan-jualan malam itu. Kalau malam itu kan banyak yang jualan sampai tengah malam, kadang sampai Iya, dini betul. hari. Itu yang dipakai oleh para pengedar-pengedar itu untuk melancarkan aksinya mereka. Buat lengah orang lengah, kondisi ngantuk, dia merhatikan bahwa itu uang asli atau palsu. Terima, angsul, nah berarti kalau 100.000 gini, Iya. beli rokok satu harga 30.000 umpamanya, Iya. dia masih untung 70.000. Dengan uang asli ya. Yang masih dia nggak rugi. Iya. Nah, ini hanya kertas berapa sih? Iya. Dia dapat 70.000, kan begitu. Ya, jadi selama ini yang kami monitor sampai petakan itu, yang kami ungkap juga rata-rata begitu modusnya. Oke. Ya, Berarti di Jalan Bung Tomo, Samarinda seberang itu termasuk salah satu wilayah yang betul. diawasi Pak ya. Berarti Betul. saya harus hati-hati nih Said, karena rumah saya di sana. Iya. Bahaya itu ya. Oke, dari pihak Bank Indonesia, Pak Hendik, ada tidak program-program yang dilakukan, disiapkan oleh Bank Indonesia dalam upaya untuk menjaga keaslian rupiah ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Said. Tentunya tadi sudah kami sebutkan ya, kalau tindakan kuratifnya, penanganannya pasti di kepolisian. Kami lebih ke preventifnya tadi itu, bahwa mencoba untuk mengedukasi masyarakat tadi bahwa yang kita namakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Dengan cinta rupiah kita bisa mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah, terus merawatnya dengan baik sebagai bentuk cinta pada rupiah itu sendiri. Yang kedua, bangga karena merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia ini. Ya. Yang kedua, sebagai lambang kedaulatan negara itu, dan sebagai pemersatu bangsa, itu harus dipahami masyarakat. Dan ketiga, paham bahwa uang itu memiliki nilai ya, memiliki nilai, dan dia bisa menjadi untuk stabilitas ekonomi juga. Karena ketika uangnya nilainya nggak bernilai, kan muncul inflasi kalau di dalam negeri ya, terhadap barang jasa. Kita jaga, kalau nggak diminati lagi, misalnya ada permintaan dolar lebih banyak, uang kita turun juga. Sehingga itulah yang kita coba untuk gaungkan terus kepada seluruh lapisan masyarakat ya, baik melalui langsung maupun melalui media-media gini. Tadi Pak Kadio menyampaikan di medsos juga kita gencar untuk melakukan edukasi mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah itu sendiri. Itu yang coba kami
lakukan, karena kami dari sisi preventif lebih baik. Semakin banyak orang mengetahui ciri keaslian uang tadi, akan semakin waspada mereka terhadap uang palsu itu sendiri. Tapi kalau mereka tidak memahami, tidak mengetahui, gimana kita mau tahu kalau kita nggak punya sesuatu ilmunya gitu yang selama ini mungkin belum diketahui oleh masyarakat. Itu yang coba kita lakukan untuk berupaya untuk tindakan pencegahan dengan melakukan edukasi ke masyarakat agar mereka memahami ciri-ciri keaslian uang untuk menekan peredaran uang itu sendiri. Dan yang kedua tentunya sikap dari masyarakat sendiri bahwa ketika menemukan uang yang diragukan keasliannya, tolong untuk segera dilaporkan, jangan disimpan. Karena kalau kita disimpan kita nggak tahu bahwa ada peredaran di sana. Tapi ketika dilaporkan kita akan tahu, oh ternyata ada di lapangan ada pemalsuan uang. Itu yang coba kita masyarakat. Bagi upaya Bank Indonesia untuk meminimalisir peredaran uang palsu itu sendiri. Itu Pak Said. Baik, lalu Bapak kendala apa saja nih yang dihadapi oleh Bank Indonesia nih Pak dalam menjaga kecukupan uang rupiah di masyarakat? Sebetulnya nggak ada ya kendala-kendala, karena tadi saya sebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap peredaran uang itu kan Bank Indonesia, baik dalam jumlah yang cukup maupun kualitas yang cukup. Makanya kami ada dua hal ini. Pertama adalah mengedarkan uang tadi ya untuk sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Kalau di nasional kan udah ada hitung-hitungannya bahwa untuk tahun sekian kita mencetak uang sekian. Dan itu harus disebar ke seluruh Indonesia. Tadi saya bilang disebarkan melalui darat, laut ya untuk hal tersebut, sehingga hal ini nanti akan diedarkan oleh teman-teman yang tadi itu pejuang-pejuang rupiah itu di 46 kabupaten KPWBI di seluruh Indonesia tadi itu. Jadi nggak ada. Bahkan kami mungkin ada kendala. Oh ya, kalau daerah yang terluar, tertinggal, terpencil itu gimana? Bahkan kami melakukan itu juga, baik itu melalui kas keliling ya, maupun kita ada kas titipan bekerjasama dengan bank di daerah tersebut. Bahkan yang satu program yang benar-benar menjangkau, yang benar-benar tidak bisa dijangkau biasa, kita bekerjasama dengan TNI AL untuk mendistribusikan uang itu di daerah-daerah yang terpencil tadi itu. Dari kapal TNI itu di titik laut terus disambung dengan langsung ke daerah-daerah yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan darat, dengan hal lainnya, itu kita lakukan. Jadi relatif tidak ada kendala. Yang kedua masalah kualitas juga. Ini kualitas juga kita sampaikan kepada masyarakat, tolong dijaga, dirawat rupiah dengan baik. Semakin panjang masyarakat itu merawat dengan baik, semakin panjang usia uang itu. Dan semakin biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, dalam ini Bank Indonesia ya, semakin tidak besar. Karena semakin cepat uang ditarik, kan semakin dimusnahkan, terus kita harus mencetak penggantinya. Kan butuh biaya. Semakin masyarakat merawat dengan baik, tentunya akan semakin panjang itu masuk ke Bank Indonesia-nya untuk dimusnahkan. Itu yang coba. Jadi relatif dua hal tadi. Dari jumlahnya kita penuhi, dari kualitasnya. Dan relatif tidak ada kendala di hal ini. Cuma kendalanya masyarakatnya untuk merawat rupiah ini yang harus ditingkatkan nanti. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di sesi akhir. Untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Ini juga sekaligus himbauan, motivasi dan dorongan agar masyarakat juga lebih paham, sadar dengan rupiah. Saya mulai dari Pak Kadio dulu. Pak Kadio, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Pak sebagai closing statement, Pak? Silakan. Kami dari Satreskrim Polresta Samarinda mengimbau pada masyarakat, khususnya Kota Samarinda, apabila menemukan peredaran uang yang diduga palsu, segera lapor kami. Insya Allah secepat itu juga akan kami lakukan penindakan. Terima kasih. Baik, lalu dari Bapak Hendik, ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat? Terima kasih. Dari saya Hendik dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, menghimbau kepada masyarakat ya. Ini di tengah ramainya penukaran uang, di tengah semaraknya peredaran uang yang meningkat ya. Harap hati-hati. Yang pertama adalah ketahui ciri-ciri keaslian uang. Itu dulu, dengan tadi dilihat, diraba dan diterawang yang pertama. Yang kedua tentunya ketika menemukan uang palsu, tolong segera laporkan ke perbankan atau ke Bank Indonesia yang nanti akan kami tindak lanjuti dengan pihak kepolisian. Yang ketiga tentunya
masyarakat menukarkan uang di tempat-tempat yang resmi yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia tadi, baik itu di perbankan dan di tempat di Persil Bank Indonesia Jalan Sudirman maupun di nanti ada kas keliling Bank Indonesia maupun perbankan, sehingga nantinya masyarakat aman, tidak terkena uang palsu, lengkap dan gratis itu. Dan tentunya yang terakhir ada satu alternatif ya. Sekarang ada uang non tunai. Nah, itu dia. Itu Gerakan non tunai. optimalkan Iya. yang non tunai itu supaya terhindar dari uang palsu tadi itu. Oke. Baik. Kita ada yang namanya kris sekarang ya. Iya. Pakai kris mudah sekali itu. Kalau kita punya handphone ini bisa aja saya nggak ada uang bisa melakukan transaksi dengan ini. Tentunya harus punya dana di situ, baik dengan menggunakan Harus dompet diisi dulu digital ya. maupun dengan Harus ada mobil saldonya, banking. Pak, ya. Dan Harus tentunya ada saldonya harus dulu ada itu, saldonya Pak, ya. dulu. Nggak Tapi boleh. akan simple sekali. Iya. Kita tidak akan khawatir dengan uang palsu. Baik. Kita nggak akan khawatir dengan hal-hal lainnya itu. Itu, Oke. terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Baik. Pak Hendik, terima kasih Pak Kadio untuk semangatnya dan juga informasi pada hari ini. Kita sebenarnya pengen banyak yang kita tanyakan lagi ya terkait dengan rupiah ini yang Benar. menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan banyak juga informasi yang sudah kita dapatkan meskipun Oke. waktunya tergolong sempit ya, Kak Said ya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lagi dengan tema-tema yang lain dan Betul. tetap bersama kami di Ngape? Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngape, masih bersama saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Ya, dan kami ingin menyampaikan juga ini informasi penting. Tadi sempat Pak Hendik ingin menyampaikan ya, kalau misalnya nanti uang palsunya udah dapet, itu dilaporkan ke pihak perbankan, kemudian juga ke Bank Indonesia, nanti kemudian akan ditindak ya. Tapi uang palsu ini tidak diganti. Jadi Tidak diganti ya. Karena ya itu kalau misalnya diganti ya keenakan nanti ya kan. Benar, nanti ada yang bikin sendiri lalu ditukarkan sendiri seperti itu ya. Jangan ya, jangan coba-coba. Oke, kita bahas lagi untuk materi yang berikutnya. Kami punya informasi juga terkait dengan titik penukaran uang rupiah selama momentum Ramadan dan Idul Fitri berikut ini. Ya, Saudara, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur bekerja sama dengan 34 bank dan memberikan pelayanan penukaran uang di 329 titik penukaran yang tersebar di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Di bulan Ramadan hingga jelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan uang tunai diprediksi mengalami peningkatan. Untuk itu, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kalimantan Timur untuk menyediakan layanan tukaran uang pecahan kecil atau UPK. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menyiapkan uang tunai jelang Lebaran sebesar 4,02 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan meningkat. Uang tunai yang disiapkan terdiri dari uang pecahan besar sebesar 91,79% dan sisanya uang pecahan kecil sebanyak 8,20%. Penyediaan uang tunai itu telah mempertimbangkan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan proyeksi perekonomian ke depan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Ricky P. Gozali, menjelaskan tahun ini layanan penukaran uang tunai kepada masyarakat difokuskan melalui loket di perbankan, baik bank umum maupun BPR. Bank Indonesia Kaltim telah bekerja sama dengan 210 kantor perbankan dan kantor perwakilan BI Balikpapan telah mengkoordinir kerjasama dengan 119 kantor perbankan untuk menjadi tempat penukaran uang yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga total titik penukaran uang Sekaltim ada 329 titik. Ya, masyarakat dapat memperoleh layanan penukaran itu dengan jam layanan dari pukul 9 pagi hingga jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan pelayanan penukaran uang ini diharapkan dapat meminimalisir peredaran uang palsu dan pungutan biaya yang tidak dibenarkan. Kita agak cepat-cepat bacanya karena durasi juga sih sebenarnya. Tapi informasi mudah-mudahan kesampaian ya. Iya, semoga pemirsa di rumah juga bisa mulai lebih aware, lebih waspada dan mulai mencintai rupiah lagi ya. Oke, dan juga dengan
program ini diharapkan bisa lebih mengedukasi. Dan selanjutnya seperti biasa di sesi akhir kita punya segmen untuk meluruskan informasi-informasi yang beredar di media sosial dan juga di grup percakapan. Ya. Salah satunya adalah foto tenaga kerja asing atau TKA asal Tiongkok berseragam BRIMOB melakukan pengamanan demo 11 April 2022. Ada-ada aja nih. Coba kita lihat gambarnya. Nah, kita tampilkan monitor. Nah, ini beredar sebuah foto di media sosial WhatsApp dengan narasi bahwa tenaga kerja asing TKA asal Tiongkok menyamar sebagai anggota BRIMOB. TKA asal Tiongkok berseragam BRIMOB tersebut melakukan pengamanan demo 11 April 2022. Faktanya klaim bahwa TKA asal Tiongkok menyamar sebagai anggota BRIMOB yang melakukan pengamanan demo 11 April 2022 adalah tidak benar. Kabar tersebut merupakan hoaks lama yang kembali beredar di media sosial. Jadi, saudara pemirsa, foto TKA asal Tiongkok yang mengenakan seragam BRIMOB ini kategorinya adalah Disinformasi. dan ini dari foto-foto yang lama, hoax lama muncul lagi ya kan? Benar sekali, karena kemarin sempat ada demo yang marak terjadi Iya, dan iya. akhirnya gambar-gambar lalu video yang mungkin bisa dikaitkan dengan demo kemarin Iya, itu iya. muncul kembali ya Muncul Said kembali ya. dikaitkan. Udah deh yang namanya mantan tuh udah hilangin Dilupakan aja, saja dilupakan begitu ya. saja, foto lama udah. Apalagi nih hoax ya. Dan akhirnya tanpa terasa kita sudah berada di penghujung akhir kebersamaan kita untuk ngapeh hari ini ya. Jadi kami harapkan semoga informasi ini bermanfaat Amin. untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan juga informasi ini bisa menambah wawasan lagi terkait kita mengenali yang namanya keaslian uang rupiah. Tak Betul. lupa juga kita mengajak masyarakat untuk senantiasa mendukung migrasi TV digital Indonesia. Karena bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kita kembali lagi besok Ya. di Ngapeh. Akhir kata saya Aisyah Gunadi. Dan saya Said Hussein, satu lagu terakhir dari Solite yang akan menutup kebersamaan kita. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum dan Sampai jumpa.